Puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa di Cool Online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, kita percaya dan kita sepakat ada Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab itu biarlah dengan segenap hati kita, seluruh jiwa dan hidup kita boleh memuji nama Tuhan, berdoa, bersyukur dan menyembah. Dan kita boleh diberkati bersama-sama. Yang sepakat bersama-sama katakan amin. Saya mengajak setiap kita memuji-muji nama Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup. Katakan haleluya. Di musim yang baru ini Kau mencurahkan anggur yang baru buat setiap kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami bersuka cita. Haleluya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sekali lagi bersama-sama kami ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Kau penuhi kami dengan kepenuhan akan-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Engkau selalu ada dalam hidup kami. Di setiap musim hidup kami, Engkau di sana menemani kami, menuntun kami Bapa. Tangan-Mu yang kuat, Tangan-Mu yang perkasa itu tak pernah sedetik pun melepaskan tangan kami, menuntun kami berjalan di dalam rancangan-Mu yang mulia dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami, yang kami nikmati selalu baru setiap pagi buat kami. Kami memuji, kami menyembah-Mu, segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Makasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi bersama, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan.
selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih Nama Santenamu. Shiriralabalabalabalabalabalabala. Shiriralabaya Santerialamu. Haleluya. Ku sembah, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami menyembah-Mu. Sungguh hati kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu hati kami tenang Tuhan. Bahkan saat badai bergelora dalam kehidupan kami, jiwa kami boleh tenang, hati kami boleh percaya, karena ada Tuhan di sana menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur buat malam hari ini, buat kebaikan Tuhan, buat pribadi-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Mari berbicara kepada setiap kami Tuhan. Tuntun kami lebih lagi. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, seluruh anggota KUL yang ada di Rayon 17. Selamat malam buat kita semua. Puji Tuhan, kita semua kembali sudah merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan kita akan mendengar firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kembali kami malam hari ini akan belajar firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kami, mengarahkan hidup kami. Maka tuntun kami lewat firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya sebentar. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, sehingga firman ini boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengarnya. Kami boleh dikuatkan, kami boleh terus diteguhkan dalam pengiringan kami kepada Engkau. Kami siap mendengar dan belajar firman-Mu dan juga melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu kuat dan jadi pemenang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dewasa ini, hari-hari ini, ada begitu banyak permasalahan yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Satu contoh, dengan adanya COVID-19, maka seluruh umat manusia di seluruh dunia mengalami goncangan yang begitu hebat, yang berakibat begitu banyak, membuat manusia banyak mengalami permasalahan.
Belum lagi hari-hari ini kita mendengar ada banyak resesi terjadi secara ekonomi di berbagai negara. Ada peperang terjadi di berbagai tempat di belahan dunia ini. Intinya banyak sekali permasalahan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang yang sangat tertekan hari-hari ini. Hidup dalam keputusasaan, dalam depresi, frustrasi. Nah, sehingga tidak sedikit orang yang sampai akhirnya berputus asa, ada yang sampai mengakhiri hidupnya secara tragis, misalnya bunuh diri. Nah, malam ini mari, bagaimana caranya supaya kita umat Tuhan bisa tetap kuat dan jadi pemenang? Mari saya ajak kita belajar dari Alkitab. Kita buka firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Saya bacakan buat kita, demikianlah bunyi firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita kuat dan jadi pemenang dalam hidup di dunia ini? Dalam hidup yang begitu banyak persoalan hari-hari ini, baik di bangsa kita, mungkin sedang kita alami dalam keluarga kita, mungkin dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal. Bagaimana caranya? Yang pertama dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu, bahwa kita harus hidup dengan keyakinan iman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, iman yang seperti apa yang harus kita miliki, yang harus kita punyai? Apa yang kita imani? Yang pertama, saudara, yang saya ingin sampaikan kepada kita, yaitu bahwa kita harus percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Wow, ini sungguh luar biasa bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia ada bersama dengan kita. Dia mengasihi kita. Dia begitu peduli dengan kita saat kita ada dalam satu masalah atau pergumulan persoalan yang begitu berat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari firman yang kita baca tadi, para rasul mengalami banyak masalah. Mereka banyak mengalami aniaya, kelaparan, nyawa mereka dipertaruhkan untuk pelayanan. Tapi yang kita lihat, mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus. Mereka setia, bahkan bisa seperti Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan mengajak saudara membuka dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Dia katakan begini, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya.
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita lihat bagaimana Paulus, salah satu dari sekian banyak rasul, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengikut kehendak Tuhan. Mereka sanggup memikul berbagai macam beban hidup, pergumulan, persoalan yang begitu hebat. Mengapa mereka bisa bertahan? Mereka bisa kuat dan jadi pemenang. Yang pertama, yaitu karena keyakinan iman para rasul ini begitu kokoh, begitu teguh kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebab itu mari yang pertama miliki keyakinan iman yang teguh. Mari kita juga seperti Rasul Paulus pelihara iman kita. Jangan sampai goyah, jangan sampai gugur di tengah persoalan yang menumpuk mungkin, yang menekan jiwa kita, yang buat kita mungkin kadang begitu tertekan menghadapi masalah. Pegang teguh iman kita. Ayat 31 berkata tadi, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saya juga mau katakan, jika Allah di pihak saudara dan saya, tidak ada masalah kita yang tidak bisa selesai. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ada amin Bapak Ibu. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dengar baik. Pegang teguh imanmu, iman kita, maka semua masalah Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, menyelesaikannya buat kita semuanya. Ada amin Bapak Ibu. Nah itu yang pertama, keyakinan iman. Jadi jangan goyah, tetap ingat Tuhan dan janji-janjinya, itu akan buat kita kuat dan sanggup menjadi pemenang. Yang kedua, Bapak Ibu, ada 4 poin. Yang kedua adalah kita harus hidup di dalam Dia. Nah, kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 4 ayat 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan buat kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, cara yang kedua supaya kita kuat dalam menghadapi masalah, supaya kita tidak putus asa, supaya kita jadi pemenang, yaitu apa? Kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kita harus tinggal di dalam Dia sepenuhnya. Jangan jauh daripada Dia. Rasul Paulus sama seperti kita, orang yang biasa. Mengapa dia bisa kuat? Mengapa dia bisa berkata seperti ini? Membuat statement yang luar biasa menurut saya, sangat excellent sekali. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, dengar baik. Kita nggak bisa kuat, kita nggak bisa jadi pemenang kalau kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan yang hidup, yang hebat, luar biasa itu. Ada amin Bapak Ibu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kekuatan kita terletak di dalam Dia. Kemenangan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita itu bersumber dari Dia dan semua oleh Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi dari ayat ini kita belajar bahwa kekuatan kita bukan terletak pada kedudukan kita. Bukan kepada terletak tingginya jabatan kita. Bukan mungkin terletak kepada seberapa banyak harta yang kita miliki. Bahkan bukan terletak atau tergantung kepada seberapa pintarnya kita. Bukan. Banyak kita lihat orang yang mungkin hartanya banyak Bapak Ibu. Tapi ketika goncangan hidup terjadi, badai hidup begitu menerpa. Apa yang terjadi? Banyak juga yang bunuh diri, padahal mereka punya, katakan mungkin harta yang berlimpah saudaraku, jabatan yang mentereng. Dari sini kita lihat bahwa kekuatan, kemenangan bukan terletak kepada apa yang kita miliki atau hal-hal jasmani apa yang kita punya. Tetapi sesungguhnya hanya kembali ketika kita mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh bersandar kepadanya seperti Rasul Paulus. Kita melekat kepada Dia, kita bergantung kepada Dia hari demi hari, berjalan dalam tuntunannya, kita akan kuat dan tidak akan berputus asa.
Alangkah indahnya kalau kita tinggal dalam Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita bersama dengan Dia hari demi hari. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan hidup kita. Dia akan menjaga dari kecelakaan, menguatkan waktu kita lemah, bahkan menyembuhkan waktu kita sakit. Dari gembala pembina kita sampai ke semua rayon, kita dibimbing, dididik untuk terus intim dengan Tuhan. Dan hanya orang dekat dengan Tuhan yang akan kuat menanggung segala beban hidup dan jadi pemenang. Itu yang kedua. Sebab itu mari harus ada waktu kita untuk terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan merenungkan firman serta melakukannya. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Yang mau katakan amin, dan kau boleh angkat tanganmu di rumah berkata, ya saya mau. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat dan tampil sebagai pemenang? Yaitu bahwa kita harus hidup di dalam peperangan rohani. Saya ajak kita membuka 1 Petrus 5 ayat 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan buat kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, firman Tuhan ini berkata mengingatkan kita semua malam hari ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan kita iblis berjalan keliling yang terus mencari siapa orang yang bisa dia serang, siapa orang yang bisa dia lukai, dia jatuhkan, dia hancurkan. Kita nggak boleh menganggap enteng tentang peperangan rohani ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya setan itu ada, iblis itu ada dengan seluruh pengikutnya, penguasa-penguasa di udara roh jahat. Sebab itu kita harus sadar dan berjaga-jaga. Iblis adalah bapa segala penipu. Ya, tipu muslihatnya begitu hebat. Kita harus terus berjaga-jaga dan minta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita dan terus mempelajari firman Tuhan siang malam. Supaya apa? Kita bisa mengenali serangan-serangan iblis, mendeteksi serangan-serangannya yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Ya. Nah, satu ayat lagi. Saya ajak kita membuka Efesus 6 ayat 10. Dikatakan, judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, satu ayat lagi. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam peperangan rohani, kalau kita terus minta tuntunan Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita akan bisa bertahan dikatakan oleh firman Tuhan ini dan sanggup melawan tipu muslihat iblis. Contoh apa hari-hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Peperangan mungkin yang sangat berat kita hadapi. Nah, ini termasuk peperangan rohani menurut saya Bapak Ibu, yaitu soal gadget. Ada begitu banyak orang terikat dengan gadget. Sehingga apa saudaraku, tidak ada lagi ada waktu untuk berdoa. Tidak ada lagi waktu yang kusuk untuk bisa membaca Alkitab. Tidak ada lagi waktu bisa untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Orang sudah sangat suka dengan gadgetnya. Entah melihat mungkin itu berita atau mungkin tontonan yang disukai. Dan ini sangat mengikat. Saya sendiri di rumah, saya selalu perhatikan juga awasi istri anak saya. Saya ingatkan, sudah doa belum? Lihat apa sih? Kalau saya lihat agak lama, lihat handphonenya. Saya kadang menegur, demikian juga saya. Jika istri melihat saya kurang di dalam berdoa atau hal yang lainnya, dia akan ingatkan saya. Ayo, banyak cara yang iblis akan lakukan supaya kita jauh daripada Tuhan. Sehingga kalau kita sudah jauh dari Tuhan, maka kita akan lemah. Kita akan jadi suam-suam kuku. Dan kalau sudah kita suam-suam kuku tidak menyala lagi, maka setan akan mudah mengalahkan, menghancurkan. Baik itu rumah tangga kita mungkin, usaha kita, pelayanan kita nggak akan punya power, nggak punya kekuatan
untuk mendeteksi pekerjaan iblis dan mengalahkannya. Sebab itu mari tetap bersandar kepada Tuhan dan berjaga-jaga dan bangkit lawan iblis dengan segala tipu muslihatnya. Itu cara yang ketiga. Amin Bapak Ibu, mari ambil bagian dalam peperangan rohani. Injak iblis, kalahkan tipu dayanya dengan selengkap senjata Allah. Bapak Ibu nanti pelajari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita kuat dan jadi pemenang? Ya. Yang terakhir adalah kita harus hidup di dalam kasih. Saya ajak kita membuka ayat yang sudah sering kita dengar, apalagi di bulan Natal ya. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Allah Bapa mengirim anaknya kepada kita? Karena dasar kasih. Dan oleh karena kasihlah Yesus rela mati buat kita. Artinya apa di sini? Ternyata kasih itu memberi dorongan kepada kita. Sifat kasih itu, hukum kasih itu membuat kita menjadi kuat, berani berkorban, berani mengambil keputusan langkah untuk apa? Memberi pertolongan, memberi bantuan mungkin, memberi doa kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bapa di surga tidak mau kita binasa. Sebab itu dia utus anak yang tunggal, dia korbankan Yesus mati menderita sangat luar biasa di kayu salib. Mari kita tiru sifat kasih daripada Tuhan ini. Saya pun kadang dalam pelayanan lemah, kadang mungkin lelah, mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Kita sendiri punya masalah yang begitu banyak. Tapi di saat ada orang lain membutuhkan pertolongan kita, di saat kita dengar berita orang membutuhkan bantuan secara darurat. Contoh mungkin orang kurang darah, harus ada yang donor. Mungkin ada orang sudah berhari-hari dirawat di rumah sakit. Kita mungkin sedang lelah juga, sedang banyak masalah. Tapi karena kita ingat ajaran kasih, kita akan berusaha pergi, menjenguk, membesuk, menolong, membantu yang bisa kita lakukan. Ternyata yang keempat, caranya kita bisa kuat dan jadi pemenang adalah ketika kita renungkan kasih itu, kita hidupi kasih itu, maka apa yang tidak bisa akhirnya menjadi bisa kita lakukan. Perlahan dan pasti keegoisan kita akan kalah. Sehingga kita nggak takut untuk menolong sesama. Terlebih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita akan menjadi rela, menjadi bersemangat. Tulus rela melakukannya karena apa? Kita tahu hukum kasih itu yang tertinggi. Bapak Ibu mari. Inilah pesan Tuhan malam hari ini buat kita semuanya. Dimanapun kita berada, dimanapun saudara mendengar, kiranya firman ini boleh menguatkan, memberkati kita. Sekali lagi, sebagai kesimpulan, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat dalam hidup ini menghadapi masalah seberat apapun dan jadi pemenang. Yang pertama, jangan goyah iman kita. Seberat apapun masalahmu, pegang firman Tuhan, janji Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kesesakan lembah kelam, Dia menyertai dan terus akan menopang, menolong, membela kita. Amin Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, hiduplah dalam Dia. Bapak Ibu, engkau boleh curhat dengan sesamamu, dengan seiman, boleh dengan gembalamu. Tapi curhat yang terbaik adalah kepada Tuhan. Kalau kita banyak berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman, memegang teguh ajaran Tuhan, itu membuat kita kuat dan tidak akan putus asa saudara. Ya, tinggal dalam Dia. Ya, bukan dalam opini orang, bukan tinggal di dalam kekuatan kita dengan apa yang kita miliki. Tapi dalam Tuhan yang maha kuasa, hebat, perkasa itulah kita bisa kuat. Banyaklah mengadu kepada Tuhan, banyak bersuruh berserah. Saudara dan saya akan terhibur dan kuat. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa kuat dan jadi pemenang? Hidupilah peperangan rohani, jangan anggap enteng iblis. Dia penipu yang luar biasa. Dia masih bisa menghancurkan kehidupan orang Kristen. Tapi kalau kita berjaga-jaga dan mengenakan selengkap senjata Allah dan melawan, kita pasti kuat dan bisa mengalahkan, mempermalukan dia. Amin Bapak Ibu. Injak dia, kalahkan.
dengan kuat kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, hidupi kasih. Kita lagi lelah, lagi capek. Kalau kita tahu Yesus sudah sangat baik, Dia mati buat kita, kita akan rela datang ibadah melayani dengan lebih sungguh lagi. Dan juga peduli kepada sesama kita, entah itu satu gereja dengan keluarga, siapa saja. Kita akan rela menolong bantu karena Tuhan telah hidup dalam kita, yaitu Yesus sebagai kasih itu sendiri. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu, mari kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita masih belajar, saya pun demikian. Kita mau jadi kuat dan jadi pemenang. Di dalam Tuhan pasti kita kuat dan jadi pemenang. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa, kita tutup renungan firman Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat, hebat, luar biasa. Bersamamu kami sanggup menanggung segala beban hidup dan bersamamu kami lebih daripada pemenang. Terima kasih kami telah belajar 4 langkah supaya kuat jadi pemenang. Tuntun kami, urapi kami Roh Kudus untuk mengerti keempat hal terus lebih lagi. Dan kami mau melakukan apa yang kami dengar malam ini sehingga kami tidak ada yang berputus asa, tidak yang meninggalkan Tuhan, tidak ada yang meninggalkan ibadah. Kami setia sampai akhir sebagaimana para rasul telah memberi teladan yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu, berkati rayon kami. Biarlah kul di rayon 17 boleh Tuhan pakai luar biasa. Bangkit kami jadi pemenang, memenangkan banyak jiwa di masa-masa akan datang untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih dari pemimpin hamba-Mu kami, ketua rayon, sampai kami semua gembala jam hingga jemaat, sampai gembala kul, kuatkan, pakai dengan dahsyat, mempermalukan iblis, memenangkan peperang rohani, merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu, ada 3 cara dalam kita memberi persembahan di kul kita. Yang pertama bisa dengan scan QRIS yang ada di layar saudara. Yang kedua bisa kita transfer lewat rekening-rekening yang sudah ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir kita bisa masukkan dalam sebuah amplop. Pada saat saudara lewat dari GB Melayati, saudara bisa masuk ke ruang pembicara dan memasukkan dalam kotak persembahan. Demikian Bapak Ibu, mari kita akan berdoa buat persembahan yang kita sudah siapkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan pakailah ini untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Anak-anak-Mu yang memberi di mana saja berada, biarlah Tuhan Yesus melihat semuanya pemberian kami, bahwa biarlah kiranya Tuhan persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan mendukung perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkati juga tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberi, biarlah Tuhan yang memberkati dengan segala kelimpahan dari kebaikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat malam buat kita. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya firman tadi menguatkan kita semua. Kiranya kita semua kuat, tidak ada yang kalah, semua jadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu suami istri yang sedang bersama di rumah, boleh pegangan tangan dengan anak-anak. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Kita angkat tangan kita. Kita angkat wajah kita kepada Bapa di surga. Dan dengan iman percaya kita terima berkat daripadanya. Anugerah dan kasih karunia yang tak terkatakan, yang berlimpah-limpah, yang terbaik, yang tak terbatas dari Allah Bapa. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah, pertolongannya yang ajaib dan dahsyat melampaui akal pikiran kita, dari Tuhan Yesus dicurahkan atas keluarga kita, gereja kita, atas setiap studi pekerjaan saudara dan saya. Dan kasih karunia penghiburan, kekuatan, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun langkah-langkah kita, membuat kita hidup lebih bijaksana, kuat, dan jadi pemenang hari demi hari.
Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti kuat, diberkati, dan berkemenangan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa di surga dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati, shalom. Tuhan berkati kita saudara sekalian. Amin.